investasi emas, tapi ternyata ada 7 level investor emas. Nah, tadi yang pertama ada sang investor emas batangan. Nah, selanjutnya mungkin Mas Ryan bisa dijelasin lebih lanjut. Oke, kita akan lanjut yang kedua nih, Mbak Ola dan juga Mbak Audrey. Jadi yang kedua ini justru lebih akrab lagi di telinga Mbak-mbak biasanya, yaitu adalah investasi emas dalam bentuk perhiasan. Jadi ini adalah suatu metode yang sebenarnya bukan investasi, tapi sebenarnya dia iseng-iseng berhadiah. Kenapa? Karena pertama tujuan utamanya bukan karena investasinya, tapi karena senang dengan barangnya. Udah bagus dipakai, kalau harga emasnya naik bisa ikut merasakan, kalau harga emasnya naik bisa ikut merasakan. Jadi ini adalah investor yang sebenarnya setengah-setengah nggak mau investasi, tapi lebih kepada karena estetisnya dari emas sendiri. Plusnya apa? Plusnya adalah bisa dipakai. Kan nggak ada orang yang pakai emas batangan di anting, kan nggak ada. Bisa copot itu anting ya, kalau 100 gram gitu. Nah, lalu minusnya apa? Dikalungin itu emas batangan, diikat gitu kan, ditaruh di leher. Itu mirip sama kelenengan sapi, ntar diseret orang. Ya, minusnya adalah ini bukan emas murni, tapi emasnya adalah emas campuran. Misalnya dicampurnya biasanya ya itu ada yang namanya kadar. Kadar berapa? Kadar 75. Ada juga kalau zaman dulu berapa karat ngomongnya, ada kadar misalnya ada 22 karat. Ini sekarang sudah tidak umum orang menggunakan kata-kata karat, tapi menggunakan kadar. Kadar 75, kadar 80, bahkan ada yang menggunakan kadar 60, bahkan 40. Nah, biasanya kalau untuk yang mengikat berlian itu yang 75. Jadi ini adalah bukan emas murni, dan yang menjadi trade off-nya, minusnya adalah harganya juga tidak terstandarisasi. Sering sekali pasti ada mungkin smart listeners dan juga semua yang mendengarkan pernah menjual emas tapi yang tidak murni, tapi tidak memiliki surat, maka akan nilainya akan repot untuk menentukan. Coba deh cari-cari yang pernah kejadian nggak seperti itu. Pindah tempat lain, itu suratnya hilang, harganya bisa beda. Jadi untuk yang tipe kedua ini sebenarnya adalah investor emas tapi separuh-separuh dengan mau mendapatkan sisi dari estetis dari emas itu sendiri. Tapi ada aja yang kalau kenaikan harganya sedang signifikan dengan kondisi seperti hari ini investor dengan metode perhiasan ini tetap diuntungkan. Karena harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, yang ketiga, ini adalah sesuatu yang kalau lagi naik kencang nih, ini biasanya tiba-tiba ada nih metode investasi emas atau level-level investor dengan metode ini, yang disebut dengan berkebun emas. Nah, berkebun emas. Nah, berkebun emas ini adalah abis ditanam dikasih air gitu kali. Enggak, metode berkebun emas ini adalah metode orang membeli emas lantak ya, LM, lalu digadaikan berkali-kali. Jadi dia beli, lalu dia gadai, nanti uang dari hasil gadai yang diterima akibat menggadaikan emas tuh dia tambahkan sedikit untuk membelikan emas, dia ulang berkali-kali, mungkin bisa sampai 5 kali atau bahkan bisa sampai 9 kali. Logikanya di mana sih, Ryan? Gini, ketika kita pergi ke pegadaian, berarti secara otomatis emas kita kan akan kita titipkan di sana dan kita akan dikasih uang dong. Iya dong, yang namanya menggadaikan begitu. Nah, itu biasanya adalah kita dikasih 80-90% dari nilai emas. Maka secara otomatis ketika uangnya 90% saya terima, saya tambahkan 10% lagi, jadi saya pergi lagi beli emas kedua. Dan saya akan ulang seperti itu sampai dengan, katakanlah kalau saya dapatnya adalah 90% ya. Berarti bila saya mengulang selama 10 kali, berarti kan 10% dikali 10, ditambah uang yang pertama kali saya bayarkan, itu saya dengan modal 200%, saya dapat emas sebanyak 11 batang. Kebayang nggak? Yes. Jadi kan saya selalu ada kena yang namanya gadai. Gadai itu kan akan memberikan 90% dari kembali dari nilai emas yang saya gadai. 10%-nya itu kan saya bayarkan lagi, berarti saya akan dapat emas kedua dong. Kalau saya ulang selama 10 kali, berarti saya punya 10 batang emas dengan hanya 100% uang. Ditambah emas ke-1 kan yang saya beli. Berarti saya punya 11 batang dengan modal 2 batang. Tapi
kita harus bicara apa plus minusnya dengan metode ini. Plusnya adalah emasnya modalnya 2, tapi kalau naik rasanya 11. Iya dong. Saya kan cuma keluar uang 200%. Tapi di Pegadaian ada 10, di kantong saya ada 1. Artinya adalah kenaikan emas yang saya rasakan bukan 2 batang, tapi 11 batang. Betul? Hati-hati nih. Ini udah mulai agak-agak makin logika iya ya. iya iya. Ini nah metode-metode begini ini menjadi tenar ketika harga emas naik. Kenapa? Karena gadainya tinggi. Tapi apa minusnya, Ryan? Betul. Iya dong, gadainya tinggi. Orang Karena akan dia tinggi, dia dapat uangnya juga lumayan besar. Yes. Bukan lagi. Yes, yes. Oke. Iya, nah. Interesting. Tapi ada minusnya Mbak Ola, yaitu biaya gadai dan biaya titip itu sebenarnya mahal kalau dihitung. Bisa kalau dihitung dalam 1 tahun, kalau emas tidak lagi mengalami kenaikan 20-30% per tahun, dia baru saja near break even. Jadi dia nggak dapat untung apa-apa karena ada biaya gadai dan biaya titip yang cukup tinggi yang membebani dia dalam 1 tahun. Jadi kalau harga emas tidak picking up, tidak naik 20-30%, maka dengan metode ini dia kemungkinan akan justru kehilangan emasnya yang modal 200% dan akan kehilangan 11-11-nya. Mungkin 10, satu yang masih ada di kantong dia. Gitu. Jadi metode ini sebenarnya akan menjadi tenar ketika harga emas akan terus mengalami kenaikan. Tapi who knows? Kan kita tidak pernah tahu. Oke, jadi ini adalah metode ketiga. Nah, metode ketiga dan ke belakang ini udah mulai sakit kepala nih. Sakit kepala. Sebelum yang sakit kepala, berarti Mas Ryan, kalau yang kayak saya, kayak Hisa gitu ya, setiap kali gajian, sebenarnya gaji kami yang bulan kemarin tuh juga belum habis gitu ya. Wih, keren dong. Ya? Wah, mantep nih, seneng nih dengerin. Terus. Mau diinvestasikan atau diapain? Disarankan nggak sih kita melakukan investasi yang model kayak gini nih, Mas? Maksudnya karena kan jadi punya kayak penghasilan passive income kan gitu ya dengan kita berkebun emas ini gitu, Mas Ryan. Hati-hati, ini dia yang harus kita ketahui bahwa yang namanya passive income itu bentuk definisi passive income-nya seperti apa? Passive income itu adalah saya tidak bekerja tapi uangnya datang. Kalau yang namanya emas ini tidak bisa di passive income kan? Kenapa? Karena once kita tidak jual, kita tidak terima uangnya loh. Harganya naik, sih naik, tapi tidak kita nikmati kenaikan harganya. Kita hanya menikmati kenaikan harga ketika kita jual. Sehingga pilihan kita mendapatkan keuntungan dari emas adalah dengan dijual dan dibeli terus dan kita untung, atau kita simpan lama sampai harganya emasnya naik sesuai dengan ekspektasi kita. Passive income itu adalah menghasilkan uang untuk diri kita. Misal kita mendepositokan uang, kita membeli surat hutang obligasi, kita memiliki kos-kosan, kita memiliki saham menghasilkan dividen. Yes, itu bisa. Makanya ada yang namanya passive income, sehingga ada uang yang datang meskipun kita tidur. Tapi kalau emas, itu hanya kita tidur, harganya naik, bukan uangnya datang. Mesti beda nih dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kalau mengharapkan passive income dari emas, saya agak bingung kenapa bisa disebut passive income ya. Kan hanya naik harga saja gitu. Portofolionya naik, tidak dirasakan oleh kita. Kita cuma berbangga hati saja ketika emas naik, ketika kita belum jual. Betul nggak? Gitu. Kamu jual aja emas yang kemarin itu, kamu kemarin tunjukin ada 5 tumpuk gitu loh. Ada 5 gitu. Mas kali ini yang Mas. Ini kayaknya lamaran calon ini kayaknya yang ditumpuk ini. Mas, sebelum kita jeda ya, aku penasaran nih tentang tadi tuh yang soal kadar ya. Bagaimana dengan kita beli emas? Audrey pasti dibekalin tuh sebagai anak perantau ya dari kampung halamannya. Wah, sekantong tuh dikasih Mas Ryan, Mas katanya emas 24 karat gitu kan. Jadi kita dibilangin itu emas 24 karat ya. Tapi tadi Mas Ryan mengatakan bahwa kalau emas perhiasan itu tidak tergolong sebagai emas yang kadarnya murni. Gimana tuh Mas Ryan? Iya, jadi kalau yang namanya sebenarnya hari ini sudah ada perhiasan dengan kadarnya kadar murni. Dia warnanya itu lebih gelap dan nggak bisa dimodelin macam-macam. Sehingga kalau hari ini ada orang yang menggunakan perhiasan dengan emasnya kadarnya kadar murni ya 24 karat itu sendiri. Tapi kalau dalam kesehari-harian karena menjadi suatu
beberapa waktu terakhir ini sudah mulai orang sadar bahwa kata-kata 22 karat, 23 karat itu sudah tidak relevan. Lebih baik berbicara mengenai kadarnya, beberapa kadar campurannya, maka dia menggunakan kata-kata kemurniannya berapa? 75%, 80%, 60%, 40% gitu. Nah, itu sih sebenarnya adalah suatu kebiasaan. Kenapa? Karena dulu digunakan tanda kutip ya, jadi ini juga correct me if I'm wrong gitu ya, itu memang dijadikan suatu pola strategic selling dari si toko emas tersebut yang menggunakan kata-kata 22 karat seperti itu. Makanya sudah mulai dihilangkan istilah-istilah tersebut dengan menggunakan kata-kata yang lebih bisa dipahami oleh seluruh orang bahwa berapa kadar kemurniannya gitu. Jadi ini adalah istilah-istilah lah, sama lah kalau kita bicara yang namanya saham gorengan gitu. Saham gorengan ini ya tidak terlalu tepat untuk kita bahas ya kan. Jadi kita lebih baik berbicara sesuatu yang terukur secara ada satuan bakunya lah yang bisa kita ambil bersama-sama. Ya kira-kira begitu aja sih Mbak Ola terkait dengan kadar dan karat. Ya. Oke, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita masih akan lanjutkan, masih ada catatannya Mas Ryan tadi terkait 4 level lagi gitu ya, katanya udah mulai ngejelimet. Nah, kita berikan kesempatan buat Anda pesan-pesan kopi dulu ya, untuk nemenin kita ngobrol yang ngejelimet ini. Kita jeda dulu ya, Audrey, Mas Ryan. Siap. Silakan buat Anda yang mau bertanya, boleh dikirimkan pertanyaannya ke 0812 11 12 959. Dan kami coba lakukan survei kecil-kecilan ya kepada Anda semuanya. Apakah di antara Anda ini sudah mulai memiliki investasi emas? Apakah itu emas batangan atau emas perhiasan? Itu dulu ya. Mana yang Anda punya, emas batangan atau emas perhiasan? Gak peduli emasnya mau 22 karat, 24, dan sebagainya lah gitu ya. Silakan. Ini tapi hanya emas yang Anda miliki loh ya. Kalau milik tetangga ya itu beda lagi ya. Itu nggak bisa Anda akuin. Ya kalau dinikahi jadi diakui. Silakan Anda boleh kirim ke 0812 11 12 959. Kami tidak sekarang. Tetaplah bersama kami dalam Smart